Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dubtul masolihil ammah wajibun wala yandobitu illa bi'azamatil a'immah fi nafsir ra'iyah. Yang artinya, menegakkan maslahah secara tepat merupakan sebuah keharusan, sedangkan kemaslahatan tidak akan terrealisasi kecuali melalui kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Secara umum, dalil ini menjelaskan tentang dianjurkan kita berdoa untuk kebaikan pemerintah kita dan dilarang untuk mencela atau mencaci pemerintahan kita. Walaupun sistem pemerintahan di negeri ini masih kurang maksimal, dan alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk pemerintahan kita agar lebih baik ke depannya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, Nabi SAW pernah memanggil kami, kemudian membaiat kami. Ketika membaiat kami, beliau mengucapkan poin-poin baiat, yaitu taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang-orang yang berhak ditaati, kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian punya buktinya di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7056, Muslim nomor 1709. Dan kita sebagai masyarakat yang hidup di negara demokrasi dianjurkan mengemukakan pendapat atau kritik kepada pemerintah apabila kebijakan pemerintah kurang baik. Karena dalam alam demokrasi, kritik merupakan suatu keniscayaan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka kritik pada kekuasaan merupakan hal yang bagus. Karena dalam alam demokrasi, kritik merupakan suatu keniscayaan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka kritik pada kekuasaan merupakan hal yang lumrah. Meskipun dengan catatan penting, kritik tersebut pun harus disampaikan dengan lemah lembut, tanpa caci maki, dan tak boleh menyerang pribadi yang dikritik. Artinya, kebijakannya lah yang dikritik. Dibolehkan dalam berjihad apa yang tidak diperbolehkan pada selainnya. Aplikasinya yaitu dibolehkan menghiasi pedang dan panah dengan hiasan emas dan perak. Secara khusus sesuai ijma atau kesepakatan, para ulama juga mengharamkan penggunaan emas bagi lelaki. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, di mana dalam hadis tersebut mengatakan Nabi SAW melarang cincin emas bagi laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5863 dan Muslim nomor 2089. Bahkan larangan penggunaan emas tersebut juga ditegaskan lagi dalam hadis lainnya. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dan umatku, namun diharamkan bagi para pria. Hadis surat An-Nasai nomor 5148 dan Ahmad 4-392. Lebih jauh, perhiasan bagi lelaki dalam Al-Muntaka Syarmuwata hanya diperbolehkan 3 benda, yaitu penggunaan pedang, cincin bukan emas, dan mushaf.
Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia. Jika seorang pria mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan di dalam darah dan urin akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas atau dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer, sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah suatu penyakit di mana penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan fisik, menyebabkannya kembali seperti anak kecil. Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi penuaan paksaan atau terpaksa. Lalu, mengapa Islam memperbolehkan wanita untuk mengenakan emas? Jawabannya adalah wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui menstruasi. Itulah sebabnya Islam mengharamkan pria mengenakan perhiasan emas dan membolehkan wanita memakainya. Karakter pemimpin Islami. Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan mempelebar sifat kasih sayang sesama manusia. Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerja sama kemanusiaan atau Ta'awun al-Ikhlas. Apabila teori tersebut dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor kehidupan. Motivasi seorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam, sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagaimana. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipersalahkan. Sejarah menjelaskan kepada kita ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa motivasi dan keikutsertaan para pengikutnya itu beragam. Ada yang bermotifkan kekayaan dan ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahinya. Semuanya itu dibenarkan, hanya saja kualitas partisipasi yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berbunyi innama al-amala bil anniyah dan seterusnya membenarkan keragaman motivasi tindakan. Oleh karena itu, perhelatan pemilihan kepala daerah baik presiden, gubernur ataupun yang lainnya, motivasi partisipasi itu harus diciptakan. Menurut Abdurrahman bin Abdul Al-Salam Asy-Syafi'i dalam kitab Nujat Al-Majalis wal Muktabal Al-Nafais bahwa motivasi seseorang untuk melaksanakan kepemimpinan sebagaimana juga melaksanakan ibadah selalu beragam. Minimal ada 3 motivasi utama, yaitu pertama, motivasi ekonomi, yakni ingin mendapatkan imbalan material yang bernilai. Yang kedua, motivasi takut mendapatkan ancaman akhirat dan ingin surga. Dan motivasi terakhir yaitu ikhlas atau legowo atas landasan iman tauhid yang amat murni lillahi ta'ala. Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah pertama, syidik atau jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur
dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji, dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas berdosa jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan mempengaruhi negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga. Pemimpin itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran, kehidupan bersikap jujur dalam memimpin sudah diterapkan dengan surat jelas dan tegas, yang antaranya lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Quran surat Al-An'am ayat 156.